Halo, perkenalkan saya Tita Indiptakarti dari Angkatan 1, Kelompok 1B. Hari ini memasuki agenda 3 dengan asinkronus 4 yang membahas tema kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Bahasan pada tema kali ini adalah literasi digital dan pilar literasi digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Dalam literasi digital, terdapat percepatan transformasi digital yang merupakan perubahan mendasar pada model bisnis dan operasi bisnis melalui integrasi teknologi digital, berfokus pada masyarakat melalui analisis data untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menuntut budaya organisasi yang adaptif, agile atau lincah, dan berbasis data untuk inovasi dan efisiensi berkelanjutan. Karakteristik transformasi digital bersifat mendalam dan dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam Roadmap Literasi Digital 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte, dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 pilar, yaitu digital skills atau kecakapan digital, digital culture atau budaya digital, digital ethics atau etika digital, dan digital safety atau keamanan digital. Pilar digital skill terkait dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan layanan online. Digital ethics terkait dengan menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi, termasuk dalam berinteraksi di media sosial. Digital safety terkait dengan kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi, serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan kejahatan cyber. Kemudian digital culture terkait dengan pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang berinteraksi. Implementasi literasi digital sendiri berdasarkan pilar-pilarnya. Yang pertama ada digital skill, dapat berupa penggunaan aplikasi yang diluncurkan ATR BPN seperti Bumi ATR BPN, Sultanahku, KKP, e-office, dan lain-lain. Kemudian penggunaan e-commerce untuk membeli produk yang susah untuk dijangkau secara fisik. Kemudian implementasi digital ethics berupa mawas diri dalam menyaring konten di media sosial. Apabila bersifat negatif atau hoax, maka kita harus membantu untuk mereport. Kemudian ada interaksi dan transaksi secara bijak. Yang ketiga ada implementasi digital safety dengan berhati-hati dalam mengisi identitas diri di situs yang tidak resmi. Bisa jadi situs yang tidak resmi itu dapat menjadi media penipuan. Kemudian ada implementasi digital culture dengan bersosial media yang baik seperti menggunakan bahasa Indonesia yang benar dalam berkomentar agar komentar kita tidak menimbulkan efek negatif untuk kita maupun orang lain. Hikmah yang dapat diambil dalam pembelajaran hari ini adalah bahwa penguasaan terhadap literasi digital sangat diperlukan pada era saat ini, seperti dalam pengecekan status bidang dan tata ruang yang dapat dilakukan pada satu web geoportal yaitu Bumi ATR BPN. Hal ini jelas meningkatkan efisiensi waktu, namun memang masih terdapat kekurangan seperti kemungkinan data yang masih belum terupdate dan kondisi overlay maupun gap pada bidang tanah. Hal-hal tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh ATR BPN agar teknologi yang sudah ada sekarang dapat dikembangkan lebih baik lagi, dan mungkin kita juga membutuhkan feedback dari masyarakat mengenai penyempurnaan dari aplikasi ini. Apabila memang bidang tanahnya itu mengalami permasalahan, maka masyarakat diharapkan juga datang ke kantor ATR BPN untuk memastikan bidang tanahnya, dan untuk tindak lanjutnya juga dapat ditentukan agar antara ATR BPN dan masyarakat ini tercipta solusi yang sama-sama menguntungkan dan kepercayaan masyarakat dapat kembali lagi kepada ATR BPN. Terima kasih.